Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh sangat baik. Tuhan sudah memberkati, melindungi kami, menyertai kami dalam sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan tunduk serta taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, senjata yang masih sering dipakai untuk memperdayai sampai hari ini adalah bujuk rayu. Iblis telah memakai senjata ini ketika membuat Hawa tergoda untuk memakan buah yang dilarang Tuhan. Bujukan maut iblis itu berhasil dan membuat Adam dan Hawa sukses jatuh ke dalam dosa. Bujukan seringkali tidak datang sekali, tapi berkali-kali. Seperti halnya Delila yang membujuk Simson. Bujuk rayunya tidak berhenti, meskipun Simson pada mulanya kokoh mempertahankan prinsipnya. Tapi pada akhirnya Simson kalah juga setelah bujukan itu berhasil kena sasaran. Bujukan paling bahaya adalah pada saat kita lemah. Kita perlu menjaga diri dan waspada agar tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Dalam Ulangan 11 ayat 16 ini, Tuhan memperingatkan umatnya agar tidak terbujuk hatinya sehingga menyimpang dari iman yang benar dan sujud menyembah kepada Allah lain. Kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan dan berbagai pengaruh dari dunia di sekitar kita. Terkadang kita mungkin merasa tergoda untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain, atau kita tergoda untuk memenuhi keinginan kita sendiri tanpa memikirkan apa yang benar menurut firman Tuhan. Tapi sebagai orang yang percaya, kita perlu berhati-hati agar tidak terbujuk oleh hati kita sendiri atau oleh pengaruh negatif di sekitar kita, apalagi oleh pengaruh iblis. Kita harus memastikan bahwa kita senantiasa memegang teguh prinsip iman yang benar dan mengikuti kehendak Allah dengan setia. Mengapa di sini Allah memberikan peringatan kepada kita? Karena Dia tahu bahwa kita ini rentan terhadap berbagai godaan, dan ada begitu banyak godaan itu yang ditemui di sekitar kita yang dapat menyebabkan kita menjauh dari Tuhan. Ketika kita terbujuk, kita mungkin mulai mencari pengganti bagi Allah dan menyembah Allah lain. Baik itu dalam bentuk uang, popularitas, kesuksesan, atau bahkan hawa nafsu duniawi. Namun kita perlu saudara selalu ingat bahwa hanya Tuhanlah yang pantas untuk disembah dan kita tidak boleh menyimpang dari kebenarannya. Kita perlu selalu ingat dan menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan yang benar. Dan Tuhan adalah segala-galanya yang kita butuhkan untuk kehidupan kita baik di dunia ini maupun dalam kekekalan. Itu sebabnya saudara, mari kita senantiasa kuat di dalam Tuhan dan tidak terbujuk oleh berbagai godaan dunia ini. Sehingga kita selalu mengikuti jalan yang benar menurut kehendak Tuhan. Kita perlu selalu berpegang teguh pada iman kita dan berusaha untuk selalu menyenangkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Jadilah aktif dalam memegang firman-Nya dengan cara menyimpan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita, mengajarkannya kepada anak-anak kita sendiri, dan juga mengajarkan firman Tuhan itu kepada orang-orang lain, serta membicarakan firman Tuhan dimanapun kita berada, dan menunjukkan identitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang berbeda dari dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara kita yang saat ini sedang tergoda
bujuk rayuan untuk meninggalkan Tuhan atau melakukan suatu dosa? Apakah ada bujukan yang kita rasa saat ini sedang begitu kuat untuk membuat kita melepaskan prinsip hidup yang benar? Mari ingat kembali akan firman Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Peganglah firman-Nya. Jangan biarkan diri kita terjebak masuk dalam bujuk rayuan perangkap iblis. Tapi tetaplah setia dan kuat dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik seturut firman Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan demi sesuatu yang lain yang hanya akan membawa kita pada kebinasaan. Iman kita pada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tapi akan membawa berkat dan kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari ada begitu banyak godaan, rayuan, bujukan, gombal dari iblis yang hendak membuat kami terjebak masuk dalam perangkap dosa. Tolong kami Tuhan supaya kami kuat di dalam Tuhan dan kami tidak termakan oleh berbagai bujuk rayu iblis atau bujuk rayu orang-orang di sekitar kami yang berusaha mempengaruhi iman kami supaya kami berbalik dan meninggalkan Tuhan. Kuatkan kami selalu ya Tuhan, dan kami mau hidup sungguh-sungguh mengasihi-Mu, setia dan taat untuk melakukan firman-Mu. Penuhi kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa dikuasai oleh Engkau Tuhan, dan kami hidup senantiasa dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pertolongan yang ajaib Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.